Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS, kali ini kita bakal membahas mengenai soal logika posisi. Nah, soal tes logika posisi ini terdiri atas sekumpulan kalimat yang memberikan petunjuk mengenai posisi suatu benda dan lain-lainnya. Dalam tes ini, diharapkan kita dapat mencari letak atau posisi benda yang akan dicari dengan menggunakan bantuan beberapa kalimat petunjuk. Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, lebih baik divisualisasikan, jangan hanya dibayangkan. Nah, sebelum lanjut ke soal, lebih baik kalian like, komen, dan subscribe channel kami dan kalian klik lonceng di bawah agar tidak ketinggalan. Selamat menonton. Soal yang pertama, 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Jupri. Dan Jupri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Nah, untuk menyelesaikan soal logika posisi, kita coba visualisasikan terlebih dahulu. Di mana di sini terdapat 6 buah bangku misalnya atau tempat duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kata kunci yang pertama, Tia duduk di urutan terakhir. Nah, kita misalkan urutan terakhirnya di sini ada Tia. Lalu tadi Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Oke, berarti Tini tidak di sebelah Tia. Lalu ada Nila duduk di dekat Tia. Nah, berarti yang ada di dekat Tia adalah Nila. Lalu ada Tini duduk di dekat Jupri dan Jupri duduk di sebelah Nila. Berarti yang di sebelah Nila ada Jupri. Dan di dekat Jupri ada Tini. Oke. Lalu Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Nah, Harto bersebelahan dengan Tini. Tini di sini berarti di sini ada Harto. Dan Salim tidak ingin didahului Harto, berarti dia yang pertama. Sehingga yang duduk di urutan kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang duduk di urutan kedua adalah Harto. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal kedua adalah Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri meja B, terletak di antara meja A dan D. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Siska ada di meja C, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri, Bagus duduk berhadapan dengan Siska, dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Pertanyaannya, siapa yang duduk berhadapan di meja B? Yang pertama, kita buat visualisasi sebuah meja. Di sini terdapat 4 meja, di mana meja C itu terletak paling kiri. Di sini ada meja C. Lalu meja B terletak di antara meja A dan D. Berarti bisa aja A-nya di sini, D-nya di sini, atau A-nya di sini, D-nya di sini. Kita lanjut ke petunjuk yang pertama. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti kalau misalnya meja D itu letaknya 2 meja di kanan meja A, berarti D itu ada di paling kanan. Sehingga A itu di sini dan B itu di antara meja A dan D. Sini ada B. Nah, Rio itu ada di meja D. Oh iya, tadi laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan, sehingga mereka hanya bisa berhadapan. Misalkan di sini ada perempuan, di sini laki-laki. Nah, Rio ada di meja D. Rio ada di meja D. Lalu Siska ada di meja C. Lalu ada Siska di meja C. Oke, dan Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri.
Nah, kita belum tahu Putri ada di mana. Lalu Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Oke, di sini ada Bagus berhadapan dengan Siska, berarti di meja C ada Bagus berhadapan dengan Siska, dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Oke, Ali tidak mau duduk di sebelah Rio, berarti Ali ada di sini. Yang berada di meja B berarti Adi. Nah, tadi kata kunci yang ketiga, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti kemungkinan itu Putri berada di sebelah Siska. Karena Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri, berarti berada di D, sebelah kanan Dewi. Sehingga yang berhadapan dengan Adi itu adalah Rita. Nah, pertanyaannya tadi siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah, yang berada di meja B adalah Rita dan Adi. Jawabannya adalah yang C. Nah, soal nomor 3 adalah pada suatu acara makan malam, 8 orang bersahabat, Andi, Budi, Charlie, Dewi, Erlin, Eni, Gilang, dan Harun duduk mengelilingi satu meja bundar. Nah, yang tadi, soal yang sebelumnya itu, mereka duduk di suatu meja yang berbentuk persegi panjang, sedangkan ini mejanya bundar. Nah, pertama kita visualisasikan terlebih dahulu, kita buat suatu lingkaran, di mana tadi ada 8 orang. Kita bagi 8. Oke, lalu petunjuk yang pertama, Erlia duduk berhadapan dengan Andi. Kita misalkan Erlia ada di sini. Erlia berhadapan dengan Andi. Oke. Lalu petunjuk yang kedua, Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Oke, Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Misalkan bisa Harunnya di sebelah sini, lalu ada Eni, lalu ada Charlie, atau ini bisa Charlie terlebih dahulu, baru Eni, baru Harun. Oke, yang petunjuk ketiga, Charlie dan Dewi duduk tepat berhadapan. Nah, Dewi itu duduk tergantung Charlie, namun kita belum bisa menentukan Charlie itu duduk di sebelah Andi atau di sebelah Erlin. Oke, kita lanjut dulu ke petunjuk yang keempat. Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Oke, berarti Harun itu harus terpisah dari Andi 2 kursi. Berarti yang benar adalah urutannya Harun, Eni, dan Charlie. Berarti yang ini kita coret. Nah, kembali lagi ke petunjuk yang ketiga bahwa Charlie dan Dewi duduk tepat berhadapan. Oke, Charlie berarti berhadapan dengan Dewi. Sisanya tinggal Gilang dan Budi. Nah, Gilang bisa di sini, Budi di sini, atau kebalikannya, di sini ada Budi, di sini ada Gilang. Pertanyaannya, di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah, option yang pertama, Dewi duduk di antara Gilang dan Erlia. Dewi duduk di antara Gilang dan Erlia. Kemungkinan ada ya, karena Gilang bisa aja duduk di sini, di sebelah Dewi. Oke, yang pertama, option A itu ada kemungkinan. Lalu yang B, Charlie dan Budi dipisahkan oleh Andi. Charlie dan Budi dipisahkan oleh Andi, ada kemungkinan juga. Lalu Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Ini udah tentu benar karena ini tadi ada di petunjuk. Lalu Dewi dipisahkan 2 kursi dengan Andi. Dewi dipisahkan 2 kursi dengan Andi. Ya, ini betul. Budi duduk di antara Erlia dan Harun. Budi duduk di antara Erlia dan Harun. Ini tidak mungkin, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E.
Soal yang keempat adalah 8 konsumen F, G, H, J, K, L, M, dan N akan diwawancarai oleh peneliti. Sebelum wawancara dimulai, ke-8 orang tersebut akan dibagi dalam 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Masing-masing grup terdiri dari 4 konsumen. Pembentukan kelompok tersebut harus sesuai dengan kondisi berikut. Oke, kita visualisasikan terlebih dahulu. Ada grup 1 dan grup 2. Jadi 8 orang itu terbagi menjadi 2 grup, yang dimana satu grup itu terdiri dari 4 orang atau 4 konsumen. Nah, petunjuk yang pertama itu F satu grup dengan J. Lalu G harus berbeda grup dengan K. Dan jika H di grup 1, maka L harus di grup 1. Oke, kita masukkan terlebih dahulu petunjuk yang ketiga. H di grup 1, maka L juga di grup 1. Lalu jika N di grup 2, maka G harus di grup 1. Nah, kalau N-nya di grup 2, maka G di grup 1. Lalu G harus berbeda grup dengan K. Berarti kalau G-nya ada di grup 1, maka K ada di grup 2. Lalu F satu grup dengan J. Nah, yang hanya terdiri dari 2 slot itu tinggal grup 2, maka F dan J itu ada di grup 2. Sisanya adalah M. Nah, pertanyaannya adalah keempat konsumen yang mungkin di grup 1. Oke, yang ada di grup 1 itu kemungkinan siapa aja adalah H, L, G, dan M. Kita lihat optionnya. Yang A itu salah karena ada F, ini juga salah. D, kita lihat G, H, L, dan M. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal kelima, ayah senang makan ayam dan tempe dan kurang menyukai daging dan tahu. Adik senang makan tahu dan ikan, namun tidak suka sayur. Kakak suka semua makanan, tapi alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Ibu menyukai sayur dan daging, namun alergi terhadap seafood. Manakah makanan yang selalu dihidangkan dalam menu makanan keluarga ini? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita buat suatu matriks atau tabel untuk mempermudah. Oke, nah seperti ini. Dimana yang pertama ada ayah, itu senang makan ayam dan tempe. Oke, ayah itu senang makan ayam dan juga tempe. Dan kurang menyukai daging dan tahu. Ayah tidak suka daging dan juga tahu. Adik senang makan tahu dan ikan. Adiknya suka makan tahu dan juga ikan. Namun tidak suka makan sayur. Dia tidak suka makan sayur. Kakak suka semua makanan, tapi alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Berarti yang berbahan kacang kedelai itu adalah tempe dan tahu. Ini dia oke-oke aja ya. Lalu, ibu menyukai sayur dan daging. Ibu menyukai sayur dan juga daging. Namun alergi terhadap seafood. Oke, manakah makanan yang selalu dihidangkan dalam menu makanan keluarga ini? Ibu tuh alergi dengan seafood ya. Nah, kita lihat dari tabel ini, makanan manakah yang tidak terdapat, yang tidak ada, yang tidak disukai gitu. Kita lihat yang ayam. Nah, ayam yang suka itu ayah dan kakak, tapi adik dan ibu suka-suka aja gitu ya, nggak alergi dan juga tidak suka gitu. Lalu tempe tidak disukai kakak, berarti tempe bukan makanan yang akan dihidangkan. Lalu daging juga ayah tidak suka. Lalu tahu juga ayah tidak menyukai dan kakak juga tidak suka. Ikan tidak disukai oleh ibu. Lalu sayur tidak disukai oleh adik. Sehingga makanan yang selalu dihidangkan itu adalah ayam. Jawabannya adalah yang D. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari kelas tryout online untuk CPNS 2021.
Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.